Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Untungnya Jepang datang tahun 1942. Seandainya tidak ada Jepang, kita ini masih dicengkeram oleh Belanda, masih ditindas oleh Yaman, imigran Yaman. Sungguh sesuai dengan ramalan Prabu Joyoboyo dari Kediri, ya, bahwa nanti setelah ratusan tahun dijajah oleh orang kulit putih, bule, akan diganti oleh orang keturunan kulit kuning bermata sipit seperti KT. Siapa mereka? Ya Jepang itu. Nah, dengan adanya Jepang menundukkan Belanda ini, gegeran antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi, Robito Alawiyah dengan Al-Irsyad itu juga berhenti. Nah, ini hikmahnya di situ. Seandainya nggak ada Jepang, Robito Alawiyah dengan Al-Irsyad ini masih gegeran terus. Gegeran terus. Ada hikmahnya. Mereka berhenti. Perpindahan kekuasaan ini mereka sudah tidak jadi Ndoro kelas 2 lagi. Mereka mencari aman sendiri-sendiri. Ada yang minta perlindungan kepada pribumi Nusantara. Jadi banyak pribumi Nusantara yang menolong mereka, melindungi mereka. Jadi mereka kaum Ba'alawi itu lupa sejarah nenek moyangnya. Seperti ayahnya Habib Taufik, ya, bin Abdul Qadir Assegaf, Pasuruan itu, ya. Jadi semua ditolong oleh pribumi. Seiring berjalannya waktu, mereka lupa diri. Akhirnya kembali lagi, sifat Londowinya itu kembali. Jadi mentang-mentang saya dulu warga kelas 2, ya saya harus kelas 1, meningkat, kepingin jadi kolonial, kepingin menjajah. Dari jalur lain, bukan politik, tapi dari spiritual, keagamaan. Jadi kita juga harus berterima kasih kepada Jepang. Berterima kasih kepada Jepang atas jasa-jasa Jepang bisa meredakan konflik antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi, antara Robito Alawiyah dengan Al-Irsyad, ya. Bisa membalaskan sakit hati, dendam, ya bukan dendam sih, namanya perang ya begitu. Kalau nggak dibunuh ya membunuh. Itu dibalaskan oleh Jepang terhadap perbuatan para penjajah Belanda. 170.000 lebih itu. Ada yang dibunuh juga, dipenggal oleh Jepang dengan samurai. Orang-orang Belanda itu senjatanya semua dirampas. Orang-orang Jepang itu hebat, hebat. Mereka terlatih, gitu. Fisiknya kecil, KT. Jarine Joyoboyo, kulit kuning bermata sipit, KT, yaitu Jepang itu. Menjajah hanya seumur jagung, ya 3 tahun lebih, ya. Ada yang mengatakan 3,5 tahun sampai 45, sampai 15 Agustus 45. Jadi Jepang itu baiknya di situ, tapi tidak baiknya itu justru mengintervensi umat Islam Indonesia. Bahkan sempat ada pengawasan ketat sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri kan waktunya itu setelah matahari terbit, ya, sepenumbak, sepenggal pandangan mata. Jadi setelah matahari terbit beberapa saat baru boleh sholat Idul Fitri. Tapi oleh Jepang malah dilarang sebelum matahari terbit, disamakan dengan penghormatan orang-orang Jepang terhadap matahari. Seikei namanya, seikei. Jadi harus menghormat ke timur matahari terbit. Jadi membuat peraturan supaya sholat Id itu dilaksanakan sebelum matahari terbit. Ini burunya orang Jepang ini, dan sedikit memaksa. Ada yang dibunuh juga, yang berontak itu. Tapi ya banyak yang selamat lah itu. Selamat. Maksudnya umat Islam Indonesia selamat, tidak sampai banyak yang dibunuh masalah itu. Tapi sempat itu difatwakan supaya diakurkan seperti keyakinan mereka. Padahal menurut Islam kan tidak seperti itu. Waktunya sholat Id itu ya setelah matahari terbit, bukan sebelum matahari terbit. Lah sholat subuh lah namanya. Itu. Jadi
saudara tua atau yang mana yang lebih tua saya nggak tahu antara Jepang dengan orang Sunda. Wong asal-usul orang Jepang itu berasal dari Sunda, dari Sundalandia ya, dari Jawa ini. Dan mereka mengaku sebagai saudara tua, sang pembebas. Ya memang benar adanya. Ini karena apa ya, kebodohan kita bersama. Kebodohan kita selalu mau diadu domba, ya, mudah dibenturkan satu sama lainnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, bila kita kembali ke belakang ya, tentang jasa-jasa dari Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati dari Sudan itu, beliau patut kita tiru. Beliau pernah berkata, yang patut kita banggakan itu adalah ilmu dan adab, bukan keturunan, bukan emas dan uang gitu. Karena pada waktu Syekh Ahmad Surkati masih hidup, orang-orang Ba'alawi itu ya juga begitu, kayak sekarang itu. Jadi mengunggulkan dirinya, saya ini ahlul bait Rasulullah. Jadi mereka itu ya sufi, tapi campuran thariqah Ba'alawi, campuran dengan tradisi dari Yaman itu, dibawa ke sini. Nah, Syekh Ahmad Surkati ini ya bisa dikatakan tengah-tengah, tidak terlalu ke sufi, tapi sunni. Beliau seorang sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang menuduh beliau wahabi, ya enggak sih. Menurut saya, Syekh Ahmad Surkati itu bukan wahabi, tapi orang yang seimbang, karena moderat. Seperti Al-Irsyad itu kan moderat. Kalau kita lihat sejarah ayah, nenek, kakeknya, Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan itu seorang pahlawan yang berjasa terhadap Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi marga Baswedan ini juga tidak termasuk Ba'alawi. Di Al-Irsyad itu memang cerdas-cerdas, dia lebih condong ke moderat. Karena pada waktu bertikai dengan Ba'alawi, Al-Irsyad meminta dukungan dari majalah Al-Manar Mesir karena memang Ba'alawi suka mencaci maki antar sesama imigran Yaman itu saling mencaci, apalagi dengan kita sekarang ini. Wah, pokoknya saya mahabbah, saya muhibbin saya. Ini namanya kembali ke zaman Belanda dulu. Jadi kita kalau masih begitu ya tidak salah jika orang Belanda mengatakan verboden, voorhonden, and inlander. Sama kita. Inlander, mental kita mental inlander. Mental dijajah, mental kulinya kuli. Sulit untuk dijajah maju. Ngriwui, bahasanya Jawa itu ngriwui. Dijak maju bareng ngriwui malah. Orang dukung malah ngriwui. Oleh sebab itu mohon maaf. Ya. Mari kita maju bersama. Bukan untuk melawan siapapun, tapi menyadarkan, menyatukan misi dan visi bersama, supaya bisa menjadi bangsa yang bermartabat, berderajat yang sama. Saya praktekkan sendiri. Saya pada waktu di tempat selain kediaman saya, yaitu sering dihormati. Saya nggak mau, jangan hormati. Saya sama-sama menghormati. Nah, saya lebih muda, saya harus menghormati yang lebih tua. Kalau saya lebih tua, saya menyayangi yang lebih muda. Jangan cium di bawah tangan saya. Kalau cium tangan, nggak apa-apa. Saling menghormati. Ya kita pun kalau dicium tangan tidak terus langsung angkuh ya. Malah justru itu berat. Bila adik saya itu mencium tangan saya takut. Malah takut. Kalau para Habib itu kan justru malah menikmati. Belum cukup dicium tangan, dicium perutnya, minta dicium sampai kakinya. Kalau bisa bersujud di bawah telapak kaki saya, itu bagaimana? Oleh sebab itu bila nanti ada tes DNA ya, terus indikasinya ke Yahudi Askenazi ya, jangan heran. Abdullah bin Sabah itu katanya juga dari Yaman. Jadi ini kita bukan memusuhi, bukan sebenarnya. Tapi mereka tuh yang memusuhi. Kaum Ba'alawi yang memusuhi.
menganggap remeh, menyepelekan anjing, kroco, curut, coro, babi, anak zina dan lain sebagainya. Omongan apa itu? Ingatlah dulu pada waktu sebelum Jepang datang. Dulu kalian juga saling caci maki dengan Al-Irsyad. Jadi Anies Baswedan itu Al-Irsyad. Al-Irsyad. Cerdas memang kita. Jadi dulu Al-Irsyad memohon bantuan ke majalah Al-Manar Mesir, ya, yang punya itu Syekh Rashid Ridho, itu seorang pembaharu di Mesir, ya, pembaharu atau mujtahid pembaharu. Jadi dulu itu orang Indonesia, orang Nusantara itu baca koran itu ya nggak bisa, mahal. Yang punya koran itu malah mereka, orang-orang dari keturunan Yaman itu. Ya, alhamdulillah dengan datangnya Jepang, bahkan Jepang sampai sekarang itu ada berkahnya. Berkahnya apa? Yang dapat kita nikmati sampai sekarang. Ini silsilahnya juga mutasil. Kalau menurut Gus Yahya Khalil Saqaf itu ada barokahnya. Barokahnya apa? Dengan datangnya Jepang menginvasi Belanda, sampai sekarang Jepang meninggalkan mesin-mesin transportasi terbesar di Indonesia. Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda, terus Mitsubishi, ya. Dari Jepang semua. Moda transportasi kita yang paling canggih itu berasal dari mana? Yang paling dari Jepang, produk Jepang. Produk Cina baru-baru ini aja. Jepang. Barokahnya, dengan lihat semua yang berseliweran di jalan raya. Dabah, ya, hewan melata yang bergerak dengan mesinnya di muka bumi Indonesia. Kita ini semua berasal dari teknologi mereka, Jepang. Ini barokahnya Jepang. Jepang ada barokahnya. Banyak barokahnya malah, jelas barokahnya. Sampai sekarang barokahnya. Kalau Belanda, ya ada barokahnya, tapi sedikit saja. Banyak madorotnya. Yaman, pertama-tama ada barokahnya. Akhir-akhir ini banyak madorotnya. Karena apa? Malah sering misui kita, menganjing-anjingkan kita, meniru majikan mereka dulu, Belanda, dengan simbol tulisan Verboden, Voorhonden, and Inlander. Dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh sebab itu, mari kita rajut bersama, persaudaraan tanpa membedakan kasta, strata, semuanya sama. Mari kita berlomba-lomba untuk bertakwa, fastabiqul khairat. Mari kita bermusabaqah, bermusyaroah dalam kebaikan. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan fastabiqul khairat. Jadi ini intisari dari apa yang ditulis oleh Tubagus Muhammad Nur Fadil Satya Esos MA. Jadi ini tidak saya kasih semua, intinya ya seperti itu. Intinya seperti itu. Sampai nanti ada pertikaian dengan Wali Songo, mengatakan Wali Songo tidak ada keturunan. Sejak dulu pertikaian itu. Nah, masalah yang benar itu yang dzurriyyah Rasulullah itu Wali Songo atau Ba'alawi, ya wallahu alam. Tapi banyak di antara dzurriyyah Wali Songo yang mendapatkan isbat nakobah dari Irak, ya, dari Yordania, dari Maroko, dari Uzbekistan ada. Walaupun baru-baru ini ada yang meragukan, ya, ada yang melihat syahadah dari Said Zulfikar Basaiban yang tidak pas, ya. Mari kita bahas nanti pada sesi yang lain masalah itu. Tapi kebanyakan dari Kesultanan Banten, Cirebon, ya, sebagian Giri, Madura, sebagian Probolinggo itu sudah membuktikan bahwa keturunan Sunan Ampel juga membuktikan bahwa mereka nyambung. Bukti-buktinya ya banyak, termasuk makam-makam itu. Karena waktu yang sangat lama ditindas oleh Belanda, akhirnya banyak kiai, Tubagus, Mas,
Ki Ageng, Tumenggung, ini banyak yang menyembunyikan identitas dirinya, karena kalau nggak bersembunyi ya ditangkap, dipancung oleh Belanda. Kerjasama Belanda dengan Habib Usman bin Yahya. Habib Usman bin Yahya kerjasama dengan Snok Hogronya alias Abdul Ghaffar untuk mencari kelemahan Muslim Nusantara. Ditindas terus, ya, akhirnya menyembunyikan identitas dirinya, membaur dengan pribumi. Tidak bisa dibedakan antara Dzurriyyah Wali Songo dengan pribumi asli. Sudah melakukan asimilasi, sudah membaur, membumi menjadi pribumi. Jadi akhlak mereka pun ya akhlak pribumi, Jawani, ya Nyundani, Melayui, Banjari, gitu. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Ini bagian kedua, ini keturunan Arab yang mempribumi. Nah, kedatangan Wali Songo dan lain-lain sampai sini. Jadi intinya sudah banyak panjenengan lihat dan dengar melalui media-media sosial. Jadi sudah cukup, tidak perlu saya bahas panjang lebar karena informasinya boleh jenengan cari di kanal yang lain. Jadi alhamdulillah beliau itu bagus. Muhammad Nur Fadil Satya ini termasuk orang yang peduli terhadap bangsanya sendiri. Bukan atas dasar kesukuan atau rasis, itu bukan, tapi untuk mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia pada umumnya dari ketertindasan oknum lah atau ras lain atau bangsa lain, supaya kita semua sama-sama cerdas dalam rangka turut mencerdaskan bangsa, mencerdaskan generasi kita, jadi generasi yang tangguh, ya, generasi yang mampu untuk membawa Indonesia ke depan menjadi negara yang damai, menjadi super power lah, ya. Walaupun prosesnya masih lama, tapi paling nggak super power dalam hal perdamaian, menjaga perdamaian dunia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.